Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di kelas bakat. Bahasan kita adalah tentang jurusan atau karir sesuai bakat dan kekuatan bagian kedua. Tetap bersama Westi dan Talent Mapping. Mengingatkan kembali ya, kenapa kita perlu membahas bakat, karena memang salah satunya adalah banyak sekali mahasiswa yang salah jurusan ya, dan banyak pengangguran atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan bakatnya. Fakta lain tadi dampaknya jadi pengangguran dan sebagainya ya. Kita lanjut saja. Kita lanjut kembali ya. Jadinya kalau salah jurusan maka banyak terjadi DO atau drop off di kampus-kampus ya. Semoga tidak terjadi nanti setelah kalian belajar tentang bakat dan kekuatan. Nah, kita masuk pada jurusan yang ada di bagian cluster thinking, reasoning, dan elementary ya. Pembahasan sebelumnya kita masuk wilayah serving, headman, dan networking ya. Sekarang kita masuk ke bagian thinking, reasoning, dan elementary. Silakan dicek, sambil dicek hasil TM kalian di bagian ini. Di cluster thinking ada dua tipologi ya. Ini sudah dipelajari di semester lalu. Ada analis, kemudian ada tracer ya. Coba dicek TM kalian apakah ada yang memiliki personal branding atau tipologi analis dan atau tracer ya. Nah, untuk analis, jurusan atau bidang yang bisa diambil adalah bidang informatika atau programmer ya. Di situ ada aktivitas analyzing, bookkeeping, dan programming ya. Kemudian di treasurer itu jurusan atau bidang yang diambil adalah bagian keuangan karena berhubungan dengan keuangan, budgeting, cashiering, costing, dan estimating ya. Di analis ya, di analis itu ada kimia analis, ada analis kesehatan, kemudian ada teknik informatika, ada ilmu komputer ya. Itu bisa bagian dari cluster ini ya. Dicek kembali apakah itu sesuai dengan aktivitas praktik kalian atau bakat kalian, bidang-bidang yang ada di jurusan ini. Itu di bagian keuangan bisa mengambil jurusan keuangan ya, bisa akuntansi, yang semuanya terkait dengan keuangan ya. Jadi butuh bakat teliti ya, detil, kemudian analytical biasanya di. Nah, ini kemudian kita masuk di cluster reasoning. Juga ada 3 tipologi ya, ada evaluator, ada restorer, dan ada explorer. Untuk evaluator ya, silakan dicek kembali apakah Anda termasuk di evaluator. Maka jurusan yang bisa diambil adalah akuntansi dan atau auditor ya. Di restorer itu bisa mengambil jurusan tentang rekayasa ya. Kemudian di explorer bisa mengambil jurusan tentang penelitian ya, atau bidang yang berhubungan dengan meneliti. Jurusan akuntansi bisa diambil di wilayah ini. Kemudian kedokteran
jurusan arsitektur, restorer ya, kalau ini tentang restorasi ya, arsitektur restorasi. Kemudian di bioengineering, di rekayasa infrastruktur ya dan lingkungan, rekayasa industri atau rekayasa teknik sipil atau rekayasa genetika ya, dan macam-macam ya, banyak sekali bidang-bidang sains teknologi yang bisa diambil di wilayah ini ya, seperti itu. Silakan dicek kembali mana yang sesuai dengan bakat dan minat kalian di bidang ini ya. Ada sains teknologi, ada tentang riset ya, banyak sekali pilihannya. Oke, lanjut kepada klaster elementary. Di kelas elementary ada 3 tipologi, ada jurnalis, ada interpreter, dan ada administrator. Silahkan dicek kembali apakah di personal branding atau tipe kekuatan kalian ada yang di wilayah ini. Maka jurusan atau bidang yang bisa diambil adalah di jurnalis ada tentang kepenulisan ya. Kemudian di interpreter ada tentang sastra dan bahasa. Kemudian di administrator ada bidang atau jurusan administrasi. Di bidang jurnalistik bisa macam-macam ya. Ada jurusan jurnalistik sendiri. Kemudian juga ada jurusan sastra dan bahasa. Ya, sastra bahasa ini sangat luas, sangat banyak. Ada bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahasa Cina, atau Mandarin, bahasa Jerman, Prancis, Inggris, dan seterusnya. Ya, banyak sekali yang bisa dipilih ya. Jika kalian berminat di kebahasaan, maka ini bisa dijadikan referensi ya. Dan banyak sekali universitas yang membuka tentang kebahasaan ini. Ini juga administrasi, yang berhubungan dengan administrasi, ada administrasi negara, kemudian ada administrasi perkantoran, ada administrasi bisnis ya, ada administrasi publik ya, ada administrasi fiskal, dan macam-macam ya. Ternyata administrasi banyak sekali ya, banyak sekali pilihannya. Ada administrasi negara, administrasi bisnis, administrasi perkantoran, publik, administrasi fiskal, dan lain-lain ya, masih banyak lagi. Dan ini bisa kalian pilih sesuai dengan bakat dan minat kalian ya. Nanti dicek kembali aktivitas-aktivitas atau bidang-bidang yang berkaitan dengan itu. Oke, tetap selalu bahwa kalian perlu mengetahui diri kalian sendiri ya. Jadilah diri sendiri, jangan jadi orang lain, supaya kalian bisa bermanfaat buat banyak orang. Itu saja pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.